Yang Oma hormati seluruh ketua direktorat, seluruh musyrifat, ustadzah, asatid, dan santri-santri semuanya yang Oma tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik, teman-teman semua, seharusnya hari ini yang mengisi ceramah adalah siapa? Bapak Makmun Murad selaku Rektor UMJ, ya, UMJ, ya benar, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi karena satu dan lain hal, ternyata Uma salah memasukkan jadwal beliau. Jadi beliau minta mengisinya itu besok, tanggal 15, tapi Uma menuliskan jadwal beliau tanggal 14. Jadi ada kesalahan pada Uma sendiri memasukkan jadwal beliau, sehingga beliau akan mengganti tanggal ini dengan hari atau tanggal 26 nanti. Siapa yang tidak pulang kampung, coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tidak pulang kampung. Nah, coba tunjuk tangan yang tidak pulang kampung, nanti lebaran sama Uma nanti. Uma masih ada di Jakarta, masih ada di Bintaro itu sampai tanggal 5. Jadi nanti insya Allah kita lebaran sama-sama di sini. Siapa yang tidak pulang kampung, coba tunjuk tangan wajah-wajah yang tidak pulang kampung. Jangan pengen lihat wajah-wajahnya, ya Allah kasihannya. Gimana cara kita menghiburnya ya? Uma udah bilang sama Ricis, siapin THR, Cis, karena udah nggak pulang kampung, siap katanya. Ya, nanti mudah-mudahan yang tidak pulang kampung, biasanya kalau lebaran kemarin yang tidak pulang kampung itu karena Uma juga tidak pulang kampung kemana-mana ya, tetap di sini. Jadi lebaran tahun kemarin kita lebaran di sini ya. Setelah salat Id bersama dengan masyarakat, kita ada di sini. Kita undang anak-anak junior dan kita buat acara-acara. Kita juga teman-teman tenang aja, kita tetap ada makan lontong ya, ada ketupat, ada opor ya. Kita lebaran sama-sama di sini insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti dari PJ acara silakan diatur mungkin hari ketiga mungkin ya bisa untuk kita pergi ke satu tempat. Mudah-mudahan untuk menghibur hati yang tidak bisa pulang kampung ya insya Allah. Baik teman-teman sekalian, hari ini Uma mungkin tidak akan berbicara panjang. Uma ingin sekali bercerita tentang lelah karena ibadah. Nah, Uma ingin menceritakan tentang lelah nggak ibadah teman-teman sekalian? Lelah nggak? Bangun jam lain lelah nggak? Nggak. Untuk yang baca Quran sudahlah ada ziyadah, kemudian ada murojaah, ada baca lagi ya untuk menghatamkan Quran. Lelah nggak? Enggak. Keren kalau nggak lelah, enggak, masya Allah. Lelah, tapi lelah yang nikmat, betul? Sebelum Uma bahas tentang lelah karena ibadah pada hari ini menjadi tema kita, Uma ingin menceritakan sedikit tentang perjalanan kemarin. Uma berdakwah bersama dengan tim Markas Dakwah Organizer. Kita berdakwah di Maluku Utara selama 3 hari 2 malam. Baru siang tadi mau kembali ke Jakarta, alhamdulillah. Setelah 3 hari 2 malam berada di sana. Dan banyak sekali pengalaman yang Uma ingin ceritakan pada teman-teman semua yang nanti akan kita kaitkan dengan lelah karena ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju ke Maluku Utara teman-teman perjalanan kemarin ya teman-teman sekalian, itu adalah pertama kali seumur hidup Uma menginjakkan kaki di Maluku Utara, khususnya di Ternate, Tidore dan Sofifi ya. Sofifi itu adalah ibu kota dari Maluku Utara. Ketika kami sampai di Ternate, kami dari Bintaro ini tengah malam jam 1 jam setengah 2 pagi, sampai di Ternate itu jam setengah 9 pagi. Ya, teman-teman sekalian, perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam, tapi kita memiliki perbedaan waktu 2 jam. Karena kita WIB, di sana WIT. Sampai di sana, masya Allah, Uma melihat keindahan alam yang sangat luar biasa. Bahkan Uma biasanya sampai di awal Uma tidak pernah buat vlog ya teman-teman sekalian, karena biasanya Uma datang ke masjid, ke tempat penginapan, ke masjid lagi, hal yang rutinitas terjadi. Tapi khusus untuk Maluku Utara kemarin Uma buat vlognya, teman-teman kalau mau lihat silakan di YouTube-nya Uma. Semata-mata untuk berbagi kepada teman-teman semua betapa Allah menciptakan sebuah tempat begitu indah ya di Maluku Utara tersebut. Sama Sumatera Barat juga indah ya dengan banyak gunung-gunungnya. Maluku Utara juga begitu. Siapa di sini waktu sekolahnya belajar sejarah Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, ada nggak waktu IPS? Udah zaman sekarang udah nggak belajar. Belajar ya. Jadi Uma dulu waktu SD Uma belajar sejarah Kesultanan Ternate dan Tidore, ya, Kesultanan Kerajaan Islam. Jadi di sana sampai di sana, masya Allah, dengan gunung-gunung yang sangat indah dan kesultanan atau kerajaan itu masih ada sampai hari ini. Berdakwah di Ternate 1 hari dan kemudian hari keduanya melanjutkan perjalanan dakwah itu naik speedboat teman-teman sekalian. Naik speedboat untuk menuju ke Sofifi, ya, jadi melewati perjalanan laut. Setelah perjalanan darat, setelah perjalanan udara,
perjalanan darat ke perjalanan laut, Masya Allah. Sampai di Sofifi, ada sebuah masjid yang baru dibangun dan sangat besar, Masya Allah. Luar biasa. Sampai di sana teman-teman sekalian, setelah mengisi pengajian, Uma dipertemukan dengan orang-orang baik, Masya Allah. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang baik kita terharu sekali ya, Masya Allah. Yang singkatnya adalah ada tanah sekitar 4.000 meter di Sofifi Maluku Utara itu yang akan dijadikan masjid Al-Fufat. Jadi kemarin itu Uma bersama dengan teman-teman Mas Kompas ya, kita melihat tanah tersebut. Dan yang buat Uma terharu, videonya sebetulnya ada ya, videonya ada, mungkin ada di YouTube Uma. Ketika Uma minta, silakan Bapak mungkin menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kami semua yang ada di sini. Dan Bapak tersebut menangis, teman-teman sekalian. Uma pribadi orang yang tidak bisa melihat ketika seorang bapak itu menangis, nggak bisa. Kenapa? Karena Uma sendiri sudah tidak punya ayah, ya. Jadi nggak bisa kalau melihat seorang bapak yang sudah berumur dan kemudian menangis, tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata, dan kemudian beliau menangis. Ya. Padahal beliau yang memberikan tanah itu untuk maskan Al-Fufat. Jadi di situ semua orang sudah mulai berkaca-kaca dan mulai menetes air mata. Yang singkatnya adalah dipertemukan dengan orang-orang baik berikutnya. Kemudian dalam perjalanan itu dikatakan untuk membangun ini kami mungkin memerlukan 2 atau 3 tahun. Tapi untuk sementara kita akan menempatkan anak-anak maskan Al-Fufat yang belajar Quran di Maluku Utara, cabang Maluku Utara, di sebuah tempat, di sebuah rumah. Kita juga pergi ke rumah tersebut untuk lihat rumah itu, dan kira-kira rumah itu cukup luas lah, bisa ditempati oleh 20 orang. Jadi untuk bagian pendidikan kita akan buka lagi cabang di Maluku Utara, insya Allah. Untuk sementara di rumah itu dulu sembari dibangun maskan Al-Fufat, dan mudah-mudahan dibangun sesuai seperti ini ya. Tapi menuju sampai situ kan kita memerlukan banyak donasi sekalian sehingga kita pasang di situ dulu. Ada di sini yang mau ke Maluku Utara? Wah, tunjuk tangan. Oh, sudah ada yang ngetek, aku mau ke Maluku Utara katanya. Masya Allah ya. Jadi umat tanya, apakah di Sofifi di Maluku Utara ini sudah ada lembaga tahfidz? Ternyata belum ada, belum ada. Sehingga dikatakan kalau memang maskan Al-Fufat ini ada, dan di Maluku Utara itu akan dibangun perguruan tinggi ilmu Al-Quran, PTIQ, cabang Maluku Utara. Jadi di Maluku Utara di Sofifi khususnya tidak hanya akan ada insya Allah maskan Al-Fufat, tapi juga ada PTIQ cabang Maluku Utara, PTIQ Jakarta, cabang Maluku Utara. Ya, jadi kalau mau kuliah di PTIQ, ada yang di Jakarta, ada yang di Maluku Utara. Ya. Atau yang sudah kuliah di PTIQ bisa cabang Maluku Utara bisa juga. Ya. Insya Allah. Ada Ustaz Nabila kan sekarang sudah PTIQ Jakarta, kalau mau mengabdi lagi di Maluku Utara, kita lanjut kuliahnya. Siap. Berharapnya sih suami istri ya, jadi bisa lebih semangat ya. Baik, itu sekilas info teman-teman sekalian ya, bahwa akan ada wacana untuk di sana. Tapi yang bikin Uma terharu adalah Uma dipertemukan dengan para orang-orang saleh, Masya Allah, itu yang buat Uma terharu. Dan kami semua bersepakat bahwa ini bukan kerja seorang diri, ini kerja bersama-sama, kerja berjamaah, bahwa kita akan buat, kita belum ada di timur, maskan Al-Fufat belum ada di timur, kita ini baru ada di Sumatera, itu semuanya, ya, Jambi, Medan, Padang, semuanya di Sumatera, Batam, belum ada di timur. Jadi dikatakan kalau memang betul Allah takdirkan memang ada di Sofifi Maluku Utara itu menjadi cabang maskan Al-Fufat pertama kali di wilayah timur. Yang dikatakan itu mudah-mudahan menjadi embrio yang akan berkembang terus di cabang-cabang berikutnya insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, yang buat Uma terharu juga, itu akan ceritakan ya, apa sih kaitannya Uma cerita begini sama tema kita tentang lelah dalam ibadah. Kami ini perjalanan ditemani oleh seorang dua ibu yang salihah, Masya Allah. Beliau punya anak, punya suami, punya keluarga, tapi 5 hari gak ketemu keluarganya demi mengurusi dakwahnya Uma dan teman-teman semua. Sehingga ada rasa haru pada diri Uma tanya, kenapa Bu mau mengurusi dakwah kami sehingga tidak ketemu anak, tidak ketemu suami. Suami kami sudah ikhlaskan kok, suami kami sudah rela bahwa kami mengurusi dakwah Uma. Karena ini adalah sebuah bagian dari amal saleh, ya. Ini bagian dari amal saleh kata beliau. Uma terharu, Masya Allah. Beliau tidak diberikan apapun, tidak ada apa-apa, tapi mau mengelah dakwah dengan tenaganya di jalan Allah untuk mensupport dakwah Uma kemarin. Jadi teman-teman sekalian, ada orang-orang yang Allah takdirkan di depan layar, ada yang Allah takdirkan di belakang. Semuanya kita kerja berjamaah. Dan terakhir, kalau teman-teman kemarin ikutnya dalam safari dakwah Uma, akhirnya setelah perjalanan luar biasa ya dari Sofifi, kemudian kita naik speedboat lagi ke Tidore. Oh itu juga Masya Allah, Tidore luar biasa.
Itu tempat bersihnya luar biasa teman-teman sekalian. Ternyata Oma baru tahu Tidore itu mendapatkan 9 kali adipura sekolah tempat yang paling bersih se-Indonesia, dan itu semuanya adalah muslim. Dan kami diundang ke kerajaan Tidore yang sudah berumur 914 tahun. Pada saat kesana Oma bertemu dengan permasyuri, bertemu dengan ratunya, atau beliau biasanya orang-orang sana memanggilnya Jofaya ya, tapi sebenarnya bahasa Indonesia-nya ratu atau permaisuri. Dan beliau bercerita lagi-lagi kepada umat, biasanya kalau permaisuri itu atau raja itu untuk masyarakat, dia akan kalau bertemu harus duduk di bawah, dan kalau mau keluar dari hadapan raja dan ratu harus duduk dan jalannya mundur, tahu kan teman-teman maksudnya? Kemudian khusus untuk permaisuri ini beliau mengatakan, kalau saya tidak mau, bagi saya semua orang di hadapan Allah itu sama, kata beliau. Tetap hormat dia, tapi tidak seperti itu. Jadi ketika pada masanya beliau, Masya Allah, beliau adalah seorang ratu yang turun ke dapur, ke pasar. Padahal ratu tidak boleh ke dapur, ke pasar, kemana-mana tidak boleh. Tapi beliau mengajarkan pada umat, ya, lewat lisan beliau, bahwa kita ini di depan mata manusia itu sama saja semuanya. Mau ratu kah, mau rakyat kah, semuanya sama saja. Saya pun, kata beliau, belum tentu lebih baik daripada rakyat ini, daripada teman-teman ini. Bisa saja mereka lebih baik di hadapan Allah SWT dibanding dengan saya. Jadi lagi-lagi umat disitu belajar tentang ketawaduan dari seorang ratu yang memiliki kerajaan 914 tahun, teman-teman sekalian, yang kerajaan Islam, kerajaan Tidore. Begitulah setelah dari Ternate naik speedboat ke Sofifi naik speedboat lagi ke Tidore. Perjalanan laut itu sampai akhirnya di malam hari kami selesai berdakwah sekitar pukul 9 malam, naik speedboat lagi ke satu pulau lagi. Dan Umar lihat sebagian dari teman-teman sudah tepar ya, sudah tertidur di speedboat tersebut. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang menemani Umar kemarin tahu, di hati Umar itu berbisik dan tersenyum dengan mengatakan, Masya Allah, inilah lelahnya orang-orang yang menghabiskan waktunya di jalan Allah SWT. Sampai kemudian di malam hari kami saling bercengkrama, mentertawakan hal-hal receh yang telah terjadi selama beberapa hari dakwah ini. Ya, ada videonya tapi memang nggak mau ngasih berpelayan. Untuk khusus pengurus ada berpelayan ya. Jadi apa ceritanya kemarin Silvi? Jadi ceritanya macam-macam ya. Ulang kembali ceritanya, nanti baru masuk materi ya. Ini baru mukadimah. Kalau kata Ustaz Maulana belum ceramah, baru cerita. Ya, jadi saling bercengkrama, mentertawakan kejadian-kejadian kelelahan yang tidak terasa ya, karena mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal saleh. Jadi ada cerita, nggak ada cerita sih, tapi Ustazah Zulfi ya kemarin sudah happy. Jadi kami bercerita, saling bercengkrama. Jadi ketika umat berdakwah itu kan orang kan ini ya berebut pepet yang mau tarik begitu kan. Dan ini Masya Allah ya, Ustazah Zulfi dan teman-teman lainnya kan jadi pagernya umat itu, jadi pagernya umat. Kemudian tangannya Ustazah Zulfi itu ditarik sampai belakang gitu kan. Mereka nyangkanya di tangannya umat. Terus kok ini tangannya saya, tangannya saya. Dan jadi itu menjadi satu cerita yang kami ketawakan juga di malam hari itu. Terus juga Ustaz Dega ya, ketika orang-orang bersedekah kan, banyak ya teman-teman, ada ratusan ribuan orang, sehingga sibuk mengurus ibu-ibu yang mau foto atau mau mendapatkan buku yang sudah teman-teman tulis itu setelah mereka berdonasi. Ibu-ibu di sini mau parkir, di sini. Jadi bahasanya parkir gitu ya. Saking terlalu hektiknya. Jadi malam hari itu kami mentertawakan hal-hal yang telah kami lakukan selama 2 hari berdakwah full. Apakah lelah secara manusiawi? Tentu secara fisik lelah, tapi ternyata lelah yang menggembirakan insya Allah, karena lelah dalam jalan beribadah kepada Allah SWT. Itulah yang Oma ingin sampaikan pada hari ini teman-teman sekalian. Kita ini manusia biasa, kita bukan para malaikat. Kalau malaikat itu tidak lelah, tidak punya rasa lelah. Tapi manusia-manusia ini kita ada rasa lelah. Perhatikan surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, di sisi Allah, mereka tidak punya rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Malaikat diciptakan oleh Allah memang tugasnya beribadah, tidak pernah rasa lelah, tidak pernah rasa letih, tidak ada. Tapi manusia, Masya Allah, manusia ini Allah berikan semangat dan Allah berikan rasa letih. Manusia Allah berikan hawa nafsu
tapi juga akal, pikiran, dan kalbu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan manusia-manusia yang soleh itu luar biasa. Kenapa? Mereka bisa saja lakukan maksiat, mereka bisa saja lakukan semangat itu untuk maksiat, tapi mereka pilih di jalan yang baik. Dan itu adalah orang-orang yang luar biasa. Tadi sore Uma mengajar untuk teman-teman camp dan reguler. Mohon izin menceritakan sedikit. Seseorang berkata, ketika Uma tanya teman-teman camp bagaimana pendapatnya atau pesannya ketika belajar di Masjid Hafad. Mohon izin cerita ya. Salah satu dari teman-teman kita mengatakan, saya baru tahu ternyata ada kehidupan seperti ini. Ternyata teman-teman sekalian, banyak orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung teman-teman semua yang ada di sini, yang hari-harinya terus bersama dengan Allah dan Al-Quran, terus bersama dalam jalan ibadahnya. Karena banyak orang-orang di luar sana yang tidak tahu bahwa ada kehidupan yang seperti yang teman-teman lakukan di hari ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah SWT. Kembali lagi kepada kelelahan teman-teman sekalian, teman-teman perhatikan surah Al-Balaq ayat 4, teman-teman suka baca itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang kabad. Kabad itu artinya kelelahan. Jadi teman-teman sekalian, Allah ciptakan kita punya rasa lelah. Jadi kalau ditanya lelah nggak beribadah, pasti ada rasa lelah. Teman-teman bangun nanti jam 2 pagi, jam 3 pagi, ada rasa lelah, ada rasa ngantuk. Terakhir aja waktu Uma ceramah, Uma kalau udah capek banget, ciri-ciri Uma adalah doa-doa. Ustazah Silvi doa, Ustazah Tasya doa, yang lain doa. Udah capek banget gitu ya. Apalagi udah ada yang batal nggak kemarin puasanya ya. Kita satu hari bayangin teman-teman ngomong terus ya. Jadi nggak lapar tapi hausnya luar biasa. Ada rasa lelah sebetulnya. Karena memang begitulah fitrahnya manusia ya. Ada rasa lelah. Perhatikan juga dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 juga sama. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar lelah, capek menuju Allah sampai kalian ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lelah itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Teman-teman bangun pukul 3, nanti subuh bangun lagi, ngaji lagi, malam ceramah, apalagi kalau udah ceramah nyampe malam banget, udah ngantuk banget. Kemarin sama ceramah tuh ketika Ustazah Silvinya mimpi doa, antara sadar nggak sadar tuh ngantuk banget ya. Jadi ada rasa lelah itu hal yang biasa teman-teman sekalian. Namun ada orang yang lelahnya dia buat maksiat, ada orang yang lelahnya ketika dia buat amal saleh. Itu kita sendiri yang memilih. Ada orang yang lelah karena qiyamul lail, ada orang yang lelah ketika di malam hari dia berbuat hal-hal yang menganiaya dirinya sendiri. Itu pilihan. Teman-teman tahu di malam suci bulan suci Ramadan ini ada orang-orang yang qiyamul lail, ada orang yang tetap berada di klub-klub malam ya. Ada, masih buka itu, ada. Ya teman-teman sekalian, tapi teman-teman dipilih oleh Allah untuk capeknya berbeda dengan capek orang-orang yang melakukan berbagai macam maksiat. Capeknya teman-teman itu berpahala. Itu sebabnya kita katakan capek nggak? Enggaknya itu maknanya adalah karena kita tahu apa yang kita lakukan, insya Allah Allah janjikan pahala, sehingga kita memiliki harapan yang besar agar Allah Subhanahu wa taala membayar lelah kita ini dengan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap hari manusia akan mempertaruhkan dirinya. Apakah dia akan membebaskan dirinya dari neraka, ataukah dia akan membinasakan dirinya di dalam neraka. Artinya kita yang pilih, setiap hari kita yang pilih mau ikut jalan yang mana. Selama teman-teman berada di pondok atau di Masjid Hafad atau lembaga-lembaga yang lainnya, di pesantren, teman-teman aman. Tapi akan menjadi sulit ketika teman-teman sudah keluar dari lingkungan ini. Maka bersyukurlah siapapun yang masih ada dalam lingkungan seperti ini, karena tidak mudah untuk mendapatkan lingkungan-lingkungan yang berkumpulnya orang-orang saleh. Betul? Kalau teman-teman keluar dan tidak berada di lembaga atau tidak berada di pondok, teman-teman akan merindukan apa yang teman-teman lakukan di tempat ini. Begitu ya teman-teman sekalian. Kita lihat bagaimana kisah para sahabat-sahabat Nabi juga rasa lelah. Contohnya ketika perang Badar tahun 2 Hijriah ya teman-teman sekalian. Pada bulan puasa, itu bulan puasa kan perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Dan Masya Allah, para sahabat-sahabat Nabi ini mereka melakukan pertempuran dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu dalam keadaan yang panas terik ya. Ramadan itu kan berasal dari kata rambo yang panas terik. Dan kemudian mereka berjalan kaki, orang-orang sahabat-sahabat Rasul ini yang
melakukan perang Badar, berjalan kaki sampai 500 km, bayangkan teman-teman sekalian. Di tengah terik matahari membakar kulit mereka, melewati gunung-gunung, batu-batu yang gersang, ada pasir yang kering. Untuk apa? Mereka bercapek-capek. Apakah kecapean atau keletihan beliau-beliau ini sia-sia? Tidak. Orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan teman-teman semua. Teman-teman menghafal Quran di saat orang-orang di luar sana banyak bermain-main, banyak jalan-jalan ke sana kemari, menghabiskan masa muda dengan begitu bergembiranya. Teman-teman capek di sini. Apakah capeknya teman-teman sia-sia? Tidak, teman-teman sekalian. Teman-teman adalah orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang terpilih. Al-Quran itu mukjizat. Salah satu dia mukjizat kenapa? Terjaga keasliannya sampai akhir kan? Siapa yang menjaga keaslian Al-Quran? Siapa yang menjaga keaslian Al-Quran? Allah melalui keluarganya. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Teman-teman semua insya Allah. Jadi Al-Quran itu mukjizatnya Rasulullah. Dia dikatakan mukjizat salah satunya karena terjaga keasliannya, tidak bisa ditiru oleh manusia, dan terus ada orang-orang yang Allah pilih untuk menjaganya. Dan orang-orang itu adalah teman-teman semua di sini, masya Allah. Dari sekian orang-orang di luar sana yang Allah pilih adalah teman-teman semua. Maka bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat hidayah ini, yang mana Allah pilih teman-teman semua untuk menjadi penjaga firman-Nya Allah, menjaga kalamnya Allah, menjaga Al-Quran. Kalau kita lihat yang lain teman-teman sekalian, semua orang capek. Kalau tadi orang-orang yang di perang Badar lelah, orang-orangnya Firaun ketika mengejar Nabi Musa AS juga lelah, capek. Mereka mengejar Nabi Musa sampai rela menyeberangi laut, dan pada akhirnya tenggelam di laut. Mereka semua capek. Tapi capeknya mereka tidak berarti apa-apa. Artinya capeknya mereka berbuah bukan ke surganya Allah SWT. Sia-sia teman-teman sekalian. Capeknya orang-orang yang penuh dengan maksiat, dia akan mendapatkan kepedihan, siksaan dan murkanya Allah SWT. Adapun capeknya orang-orang beriman adalah kenangan, adalah kebahagiaan, kenikmatan yang kita rasakan. Ya kan? Teman-teman capek hafal Quran, teman-teman capek dakwah, teman-teman capek mengurus yayasan ini. Gak ada yang sia-sia. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua kebaikan sebiji zarah Allah pun akan membalas. Suatu kisah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, ada seorang pendeta, ya, dan memanggil Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian saat memandang wajah pendeta tersebut, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Kemudian pendeta tersebut bertanya, apa gerangan yang membuat engkau menangis ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, ya Umar bin Khattab? Lalu Umar bin Khattab pun menjawab, aku teringat, kata beliau, firman Allah Azza wa Jalla, ya, ada kalimat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Aku teringat kalimat itu, yakni dia bekerja keras lagi kepayahan, namun pada akhirnya dia memasuki api neraka yang begitu panas. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu menangis. Ada orang-orang yang capek dalam menjalankan hidupnya, lelah dia, bekerja luar biasa, tapi semua kelelahannya itu berakhir di api neraka. Gak berbekas amal saleh, gak ada amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pekerjaan yang sia-sia. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Ada orang-orang yang bekerja terus-menerus dalam kepayahan, dalam keletihan, tapi ternyata pada akhirnya dia justru masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena lelahnya tidak bernilai ibadah, lelahnya tidak bernilai amal saleh. Ya, dia bekerja keras lagi kepayahan, ternyata apa yang dia lakukan sama sekali tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adalah dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada di antara kita berani, kita mau capek untuk mencari nerakanya Allah, kenapa kita gak berani untuk capek untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman adalah orang-orang terpilih, baik murid, pengurus, guru-guru, semua yang ada di sini adalah orang-orang terpilih. Mana ada teman-teman sekalian? Kita ini menyebut, kalau teman-teman sudah jadi pengurus dan guru, kita ini menyebut diri kita adalah pelayan Al-Quran. Kita ini pelayan, melayani orang-orang yang mau belajar Quran, melayani orang-orang yang mau berdonasi untuk dakwah Quran. Kita ini pelayan Quran. Dan itu orang-orang terpilih. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau engkau mundur dari perjuangan ini, Allah akan kirimkan orang lain untuk menggantikan posisimu. Percaya nggak itu teman-teman sekalian? Kalau teman-teman mundur dalam posisi pelayan Quran ini, atau kalau teman-teman mundur dalam
keluarga Ahlul Quran ini, siapa yang rugi? Artinya bukan harus di Masjidil Mufa, teman boleh berdakwah Quran dimanapun teman-teman berada, tapi tetap harus terus berada dalam lingkaran ini. Kalau teman-teman menyerah, kalau teman-teman akhirnya jatuh ke lubang yang lain, ya, dalam artian tergoda untuk melakukan maksiat yang lain, akhirnya keluar dari lingkaran ini, Allah akan ganti orang yang lebih hebat untuk menggantikan posisi teman-teman untuk menjadi pelayan-pelayan Al-Quran. Dan itu kerugian yang sangat luar biasa teman-teman sekalian, kerugian. Ya, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak rasa terlalu lelah karena kita bersama-sama, kita berjuang bersama-sama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senang melihat kita lelah dalam beribadah. Allah senang melihat bekas-bekas capeknya orang-orang beriman. Allah senang teman-teman sekalian saat kita berusaha untuk berjuang mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis surat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani dikatakan, sesungguhnya Allah membanggakan penduduk Arafah kepada malaikatnya pada siang Arafah, dan Allah pun berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, mereka datang dalam keadaan lusuh dan berdebu. Artinya Allah senang melihat kita lelah, kita letih, kita ngantuk gara-gara Quran, kita ngantuk gara-gara Qiyamul Lail. Allah senang melihat perjuangan kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kemudian teman-teman semua ketahuilah bahwa lelahnya kita tentunya ujungnya adalah meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga tidak akan pernah didapatkan oleh mereka yang bermalas-malasan, yang panjang angan-angan, yang cuma panjang angan-angan tuh, ya Allah pengen syurga, tapi gak melakukan apapun. Capeknya kita adalah jalan kita untuk menuju kepada syurga Allah SWT. Karena syurga itu tidak mudah. Dia hanya bisa diraih oleh orang yang mau berpayah-payah, bersusah-susah, berletih-letih, seperti yang teman-teman lakukan. Teman-teman ini usia muda, usia 19-20 tahunan. Teman-teman tahu tidak, usia muda itu hawa nafsu sudah menggelora dan membara. Teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk melakukan maksiat. Teman-teman bisa, gampang. Beda orang tua. Kalau orang tua udah lemah, letih, fisiknya udah lemah, nggak bisa melakukan berbagai macam kemaksiatan. Teman-teman bisa, tapi teman-teman pilih masa muda teman-teman di jalan Allah SWT. Makanya kata Allah, ada orang yang dinaungi di padang mahsyar. 7 golongan orang yang Allah tolong di padang mahsyar. Tahu kan padang mahsyar? Setelah dari alam kubur, kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar, berdiri kita selama 40 tahun memandang ke atas untuk menunggu bagaimana keputusan Allah atas diri kita, dan malaikat didekatkan di atas kepala kita. Siapa 7 orang yang akan ditolong oleh Allah di hari itu? Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman tuh. Ketiga, orang-orang yang memakmurkan masjid. Keempat, orang-orang yang kalau diajak zina dia katakan tidak, saya takut kepada Allah. Atau diajak pacaran, diajak dekat-dekat dia katakan tidak, saya takut kepada Allah. Kemudian yang keberapa lagi? Kelima, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, saling mencintai dan membenci karena Allah. Artinya kita semua ini saling mencintai teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita memiliki cinta yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya cinta yang sama kepada Rasul. Kita punya cinta yang sama pada Quran, sehingga Allah mengikat hati-hati kita karena kecintaan kita yang sama terhadap Allah, Quran dan dakwah, apalagi dan cinta kepada Rasul. Kemudian yang keenam, orang-orang yang bersedekah karena Allah, bersedekah ikhlas. Dan ketujuh, orang-orang yang senantiasa menangis, menetes air mata dari kedua matanya karena merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat atas dosa-dosanya, merasa rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata yang mengalir, ya, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata yang mengalir dalam kesendirian. Jadi itu 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Dari salah satunya adalah pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Islam ini mengapresiasi pemuda-pemudi yang saleh teman-teman sekalian. Makanya kalau kita lihat pemuda-pemudi yang saleh ini aset, masya Allah, untuk membangun Islam jadi lebih kuat, bangsa yang menjadi lebih baik. Teman-teman, dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, dan seterusnya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman ya Rabb, kami telah belajar Quran ya Allah, kami menuju kepadamu dengan ketaatan ya Allah, sementara mereka tidak diuji? Jadi Allah ingatkan kepada kita, apakah kamu mengira setelah kamu mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya menjadi orang baik, dan kamu tidak diuji? Tidak mungkin. Siapapun yang mau jadi orang lebih baik, siapapun yang belajar Quran, siapapun yang menuju kepada Allah SWT, pasti itu satu paket pasti ada ujian-ujiannya. Kita tahu semakin tinggi kita keimanan, maka semakin berat ujian-ujiannya. Seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala lanjutkan kalimat tersebut dengan mengatakan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui mana orang-orang yang benar-benar mau jadi orang baik, orang-orang beriman, dan mana orang-orang yang berdusta hanya di lisan saja. Ya Rabb, saya berhijrah ya Allah. Ya Allah, saya menghafal Quran ya Allah. Ya Allah, saya menjadi orang yang taat ya Allah. Gampang, kalau ngomong di lisan sangat mudah teman-teman sekalian. Tapi sebagai pembuktian Allah akan berikan ujian demi ujian. Makanya semua dari kita ujiannya beda-beda. Jangan iri dengan kehidupan orang lain, karena setiap kehidupan orang lain itu pasti ada ujian yang berbeda-beda. Kalau teman-teman lihat orang kaya raya, rumahnya besar, mobilnya mewah, apakah teman-teman yakin dia bahagia? Belum tentu. Bisa jadi utangnya banyak, bisa jadi. Belum tentu. Bisa jadi rumah tangganya berantakan, bisa jadi. Jadi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, siapapun yang mau taat kepada Allah, teman-teman masuk sini pun pasti ada ujiannya. Pasti. Wallahu a'lam. Ujiannya masing-masing teman-teman sendiri yang tahu. Pasti. Kenapa? Karena syaitan pastinya tidak mau teman-teman ada di sini. Mau teman-teman belajar Quran, mau teman-teman keluar, mau teman-teman berhenti menghafalkan Quran, pasti begitu. Makanya Allah ingatkan, apakah kamu menyerah, kamu mengaku beriman sementara kamu tidak diuji? Begitu ya teman-teman sekalian. Dan lihat orang-orang yang capek ini, teman-teman yang capek-capek ini, teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 75. Capek kita tidak sia-sia insya Allah. Gak sia-sia. Kalau orang tanya, mau tidak mau capek gak? Capek sih, tapi capeknya bahagia. Gak ada yang sia-sia, gak ada. Kenapa? Al-Furqan 75 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wassalam. Mereka itulah yang capek-capek itulah yang akan dibalasi oleh Allah dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mas sudah pernah sampaikan, sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh ini butuh kesabaran karena capek. Capek gak? Capek. Lelah gak? Lelah. Ngantuk gak? Ngantuk. Pasti. Tapi ternyata kesabaran inilah dalam surah Al-Furqan 75 dikatakan mereka disambut dengan penghormatan oleh para malaikat-malaikat di pintu-pintu surga. Assalamualaikum bima sabartum. Orang-orang sabar dapat salam dari malaikat, masuk ke surga. Kata para malaikat-malaikat. Mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi, teman-teman sekalian, dibilang capek, pasti capek. Gak ada kehidupan yang gak capek, karena semua kehidupan kita ini penuh dengan perjuangan. Tapi sabarlah, dengan kecapean atau kelelahan teman-teman itu, insya Allah akan dibalas oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di surga barulah tidak ada capek lagi. Di surga barulah tidak ada lelah lagi. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hijr ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di surga mereka tidak lelah dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau di dunia pasti lelah, pasti capek, ya Allah, pegal-pegal di badan ya Allah, kurang tidur ya Allah, capek. Kenapa? Karena kalau nggak mau capek, adanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak rasa lelah, kata surah Al-Hijr ayat 48. Mereka tidak ada lelah, tidak ada kesulitan, tidak ada gangguan lagi, sudah istirahat, sudah tinggal menikmati hasil. Begitu pula ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha juga diberikan kabar seperti itu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, katakan pada Siti Khadijah, dia mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril, dan katakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan rumah di surga yang di sana tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan, tidak ada kelelahan lagi. Kenapa dikatakan demikian? Siti Khadijah akan dapat rumah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan lagi. Karena selama di dunia Siti Khadijah lelah, dan kita juga lelah dalam beribadah kepada Allah, dalam menuju kepada Allah itu lelah. Kita ini apa teman-teman sekalian ya? Saling tarik menarik. Hawa nafsu kita suruh kita ke sini, ya, kemudian keimanan kita menyuruh kita jalan ke sini, tarik menarik. Dan orang-orang yang bisa mengalahkannya itu mengalahkan rasa lelah dengan terus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga. Kalau kata malaikat Jibril untuk Siti Khadijah, dia akan dapat surga yang tidak ada kebisingan lagi, tidak ada lelah lagi, tidak ada capek lagi, ya. Begitulah teman-teman sekalian, maka Oma ingin
mengutip satu hadis Rasulullah SAW yang menjadi penting pada hari ini. Rasulullah ingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang niatnya dalam hidup ini lelah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Lelah mungkin fisiknya, lelah dia beribadah, tapi dia rasa cukup, dia rasa tenang hatinya, teman-teman sekalian. Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh, dan dunia pun tunduk kepadanya. Anak menghafal Quran, Masya Allah, mudah sekali dapat umrah, betul nggak? Kemarin dapat umrah 10 orang, sekarang dapat umrah lagi, kemarin waktu sudah dapat lagi. Beasiswa kuliah mudah banget, teman-teman sekalian, insya Allah dengan pertolongan dari Allah, betul? Sudah hampir 30 orang di sini yang kuliah S1, S2, teman-teman sekalian. Wasilah Quran. Jadi benarlah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang niatnya ketika dia menjalankan kehidupan ini untuk akhirat, apa-apa dia lakukan ya Allah, ini ibadah nggak ya Allah, kau ridha nggak ya Allah. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ini nasihat buat rumah juga. Sebelum kita bicara ya Allah, aku ini bicara ini kau ridha nggak ya Allah? Ya Allah, aku lakukan ini kau ridha nggak ya Allah? Jadi sebelum melakukan apa-apa ridha nggak ya Allah? Kalau aku lakukan ini ridha nggak ya Allah? Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, untuk menggapai ridha Allah, maka Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya. Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun dia akan dapatkan dan dunia pun tunduk kepadanya. Allah mudahkan semua jalan-jalan itu, teman-teman sekalian. Sebaliknya, barang siapa yang dia melakukan segala sesuatu urusannya atau tujuannya adalah untuk dunia, capek nggak? Capek nggak kalau ngejar dunia terus? Capek. Kata Rasul, barang siapa yang niatnya adalah untuk dunia saja, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah rasa cukup. Gak pernah. Mau dikasih gaji seberapa pun gak pernah rasa cukup. Teman-teman di masa wafat gajinya besar atau kecil, tapi Allah cukupkan. Allah kasih nikmat bisa belajar, bisa berada di lingkungan orang-orang yang saleh, bisa dapat tempat yang nyaman untuk kita sholat, untuk kita Quran, Masya Allah ya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia saja, Allah akan membuat dia tidak akan pernah merasa cukup. Dan Allah akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia dia tidak akan pernah peroleh sama sekali. Artinya dunia dia tidak peroleh, ya maksudnya kecuali yang telah ditetapkan olehnya. Artinya adalah dia kejar dunia dan dia rasa selalu kurang dan kurang. Tapi bagi teman-teman yang terus lelah karena Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tidak seluar biasa orang-orang di luar sana, tapi kita rasa bahagia, kita rasa tenang, kita rasa tentram, hidup dalam lingkungan salih dan salihah seperti ini, insya Allah ya, dalam hadis yang terbitin. Begitulah teman-teman sekalian, maka tentu saja untuk bisa kita melewati setiap lelah kita dengan istiqamah, pasti kita minta pertolongan dari Allah SWT. Karena kadang-kadang kita lupa, kita rasa, oh saya bisa hafal 30 juz, sudah lupa bahwa ternyata Allah lah yang memberikan kita kemampuan seperti itu. Kita bisa dapat donasi ya, kemarin Insya Allah dari Maluku Utara kita dapat donasi yang luar biasa. Kita bukan dari kita, bukan dari lelahnya kita, tapi karena Allah yang memberikan kita kekuatan dan Allah yang menggerakkan hati-hati orang lain untuk hatinya terikat dengan masalah kafir. Begitulah teman-teman sekalian, hari ini usai sudah cerita singkat rumah tentang lelahnya orang-orang yang berada di jalan Allah, nggak akan pernah sia-sia. Ya, kadang-kadang kita lelah, kita tertidur sebentar, tapi itu nikmat. Tidurnya nikmat, betul? Tidurnya orang-orang yang lelah karena beribadah kepada Allah itu tidurnya nikmat sekali. Ada orang yang tidurnya itu gara-gara banyak masalah, stres, depresi, terlalu banyak ujian kehidupan silih berganti, stres. Ya. Tidurnya nikmat gak? Enggak. Tidurnya orang-orang yang lelah karena qiyamul lail, lelah karena dakwah, lelah karena Quran, itu nikmat. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masih ada berapa hari lagi sampai hari akhir nanti? Berapa belas hari lagi? Kita sudah masuk 11 hari pun. 12 hari Ramadan. Masih ada setengah perjalanan lagi yang insya Allah dengan semua lelah itu teman-teman akan termasuk golongan dari orang-orang yang meraih kemenangan. Sering dengar hari raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan. Pertanyaannya, kemenangan buat siapa? Kemenangan buat orang-orang yang berlelah dalam beramal saleh. Dialah yang berhak mendapatkan kemenangan. Begitulah sekian dari rumah. Besok insya Allah kita akan mendengar ceramah dari Ustaz Syam. Ya. Biasanya teman-teman senang karena usianya masih sebaya dengan teman-teman sekalian.
Kadang-kadang kalau usianya sudah jauh teman-teman ngantuk ya. Cuma kadang-kadang ngelihat kalau yang bicara agak tinggi usianya teman-teman udah begini nih. Ya. Kadang-kadang kalau yang muda-muda ini teman-teman lebih segar lagi. Insya Allah bisa kita mendengarkan ceramah Ustaz Syah. Sekian dari rumah, mohon maaf lahir batin. Terus bersemangat. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang semangatnya. Makanya orang heran nih, kenapa softnya makin maju ya. Mudah-mudahan nanti 10 malam terakhir, Allahu a'lam, malam 21 kan, 23 kan, 25 nggak tahu. Lailatul Qadar itu nggak tahu. Barang siapa yang beribadah di malam itu, seakan-akan dia beribadah lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan dengan lelahnya kita yang istiqamah sampai akhir dan sampai pasca Ramadan, karena ciri diterimanya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan adalah keistiqamahan yang dilakukan pasca Ramadan. Itu artinya kita diterima ibadahnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan lelah-lelah itu, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Sekian daripada umat, terima kasih. Orientasi hidup kita akhirat, insya Allah. Kadang-kadang di dunia kita tak dibalas, ya, tapi insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semua yang teman-teman lakukan akan dibalas oleh Allah. Al-Quran ayat 75 dengan syurga. Malaikat menyambut kita dengan syurga, insya Allah. Terima kasih. Sekian daripada umat. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Silakan. Ya, silakan teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan doa dan teman-teman bisa kembali untuk beristirahat. Semangat ya. Dan umat berharap tidak hanya di Maluku Utara. Jadi di Maluku Utara ini Masya Allah ada seorang wali santri yang akhirnya bersama dengan sahabat-sahabatnya membangun masjid di Maluku Utara. Mau berharap juga nanti ada di Ambon, di Papua, di Lombok. Minggu depan umat ke Lombok insya Allah. Dan kalau tidak salah akan melihat tempat juga, betul nggak? Manda wali nggak di sini? Betul nggak di Lombok ini kita akan lihat tempat juga? Iya benar ya? Lihat tempat juga ya? Untuk masalah wafat? Oh iya, Lombok mana? Adalah di Lombok ya, Lombok. Jadi di Lombok juga minggu depan tidak hanya rumah sekedar ceramah, tapi juga melihat tempat untuk akan ada masjid kafir insyaallah. Ya. Sekian daripada umat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.